Selamat tahun baru buat kita semua, bisa melewati tahun 2023 sampai ke tahun 2024 ini. Puji Tuhan. Alangkah baiknya jika kita mengawali hari kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yeremia pasal 31 ayat 20. Demikian dituliskan di dalam firman Tuhan. Perjanjian baru. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah dituliskan di dalam firman Tuhan. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Ketika mereka harus menerima hukuman sehingga dibuang ke tanah Babel. Tetapi dikatakan di sini, anak kesayangankah gerangan, atau anak kesukaan, sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Kita melihat bagaimana besarnya kasih Tuhan kepada Efraim, kepada umat Israel, yang harus menerima akibat daripada perbuatan mereka yang tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan. Ketika Tuhan menghardik mereka, Tuhan tidak merasa senang di situ. Tetapi dikatakan di sini, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Perhatian Tuhan yang begitu besar kepada mereka, biarpun mereka dihukum oleh Tuhan karena kesalahan mereka, tetapi tak putus-putusnya Tuhan terkenang kepada mereka. Tuhan tidak menghendaki kematian mereka di dalam kejahatannya, tetapi Tuhan menghendaki mereka datang kepadanya, menyesali segala perbuatan-perbuatannya yang tidak berkenan di hadapannya. Lalu dikatakan, sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita membaca firman Tuhan ini, tak dapat tidak, harus selalu senantiasa menyayangi umat Israel, Efraim di sini. Efraim, kita umat ciptaannya, dia selalu menyayangi kita. Itu sudah ditunjukkan Tuhan melalui hamba-hambanya kepada umat Israel. Lalu kemudian melalui Yesus yang mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Lalu diutuslah para rasul, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hamba-hamba Tuhan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia.
agar seluruh dunia, semua kita, semua umat manusia menyembah Tuhan kita, mendengar berita sukacita itu, keselamatan itu, kasih Tuhan itu, kebaikan Tuhan itu, kebesarannya, kemurahannya, kasih karunia-Nya. Sehingga setiap yang menerimanya akan menerima kelegaan, sukacita, damai sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita sudah melalui tahun 2023. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Ketika kita mengingat kembali apa yang kita alami, apa kekurangan-kekurangan kita, apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita akan dapat melihat kasih Tuhan itu yang senantiasa mengasihi kita. Ketika kita ada di dalam kebimbangan, maka kita diingatkan melalui firman-Nya, melalui pelayanan pemberitaan firman, melalui ibadah-ibadah, melalui orang-orang yang mengasihi kita, melalui pelayan-pelayan Tuhan, diingatkan untuk tidak perlu menjadi bimbang akan kemurahan-Nya. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat menyayangi setiap kita. Biarpun dosamu merah dikatakan di dalam firman Tuhan, seperti kain kesumba dapat dibuatnya menjadi putih kembali. Asal kita datang menyesali segala dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mengawali tahun 2024 ini, kita ingatlah kasih Tuhan yang begitu besar. Dia begitu sabar, Dia begitu baik, Dia begitu pemurah, sehingga tidak ada alasan untuk menjadi putus asa, tetapi menjadi semangat menjalani hari ke depan, karena kita percaya kita tidak pernah dibiarkannya sendirian. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, setiap hari. Sehingga kita ada dalam sukacita, ada dalam damai sejahtera, ada dalam suatu kepastian bahwa kita tidak sendirian. Kita berharga di hadapan Tuhan. Kita dikasihi oleh Tuhan kita untuk menjalani, mengalami, menerima, menikmati, bersyukur atas hal-hal yang mungkin lebih lagi diberikan Tuhan pada hari-hari yang akan datang. Kita percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk setiap kita. Oleh karena itulah kita harus bersungguh-sungguh lagi untuk melakukan apa yang dikenannya, ketetapan-ketetapannya di dalam firman-Nya. Karena setiap kesalahan pasti ada hukuman. Tetapi ketika Tuhan menghukum mereka, setiap orang yang melakukan kesalahan itu, Dia mengharapkan kita kembali sungguh-sungguh datang kepada-Nya. Bukan kematian orang jahat di dalam kefasikannya yang Tuhan kehendaki, tetapi pertobatan mereka.
seperti anak yang hilang itu. Ketika dia mengambil langkahnya sendiri yang tidak pantas itu. Tetapi ayahnya masih dan selalu mengharapkannya, menantikannya kapankah dia kembali. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika selama ini kita menjauh dari Tuhan, melakukan apa saja yang kita mau, yang sudah bertentangan dengan kehendak Tuhan, kembalilah kepadanya. Tinggalkanlah hidup yang buruk itu. Hidup yang di dalam kegelapan itu. Tinggalkan itu semua. Karena tidak akan memberikan apa-apa yang baik. Tetapi di dalam Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera. Itulah yang kita harapkan, kita cita-citakan. Kita mohonkan kepada Tuhan. Ada sukacita, damai sejahtera menjalani hidup kita di dunia ini. Dan Tuhan sudah berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan. Engkau telah menganugerahkan kepada kami hari ini. Kami telah melewati tahun 2023. Sehingga sampai pada saat ini, kami dapat menikmati, mensyukuri segala kebaikan-Mu. Kami telah melihat hal-hal yang baik, yang luar biasa pada masa-masa yang lalu. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa dan bahkan memberikan yang lebih lagi pada masa-masa yang akan datang. Kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera untuk setiap orang yang bersungguh-sungguh di dalam mengikuti Engkau sampai akhir hidup mereka. Oleh karena itu ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.